Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumbling di Jurga Official. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku, dan aku ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia untuk like, komen, dan subscribe di channelku. Nah, seperti yang ada di judul, pada kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita dari salah seorang sahabatku, di mana kejadian ini adalah pengalaman dia yang sudah dia alami selama 3 tahun lalu. Nah, sebut saja sahabatku ini namanya adalah Aji. Jadi dia merupakan salah seorang mahasiswa di Jogja, di mana tempat tinggal dia adalah di Kartasura. Nah, jadi si Aji ini adalah seorang mahasiswa yang bertempat tinggal di Kartasura, yang kemudian dia melaju untuk sekolah di Yogyakarta, atau dia akhirnya diterima di salah satu universitas di Yogyakarta. Nah, si Aji ini selalu berangkat dari pagi dan pulang di malam hari atau di sore hari untuk menempuh studi selama 4 tahun. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 2020 akhir gitu. Nah, dia ini si Aji adalah seorang mahasiswa yang mendapat tugas nih dari dosennya untuk mengerjakan tugas di kampus sampai malam, karena kebetulan si dosen ini hanya bisa melakukan bimbingan atau mengoreksi tugas si Aji ini di malam hari, di sekitar habis maghrib. Nah, kemudian si Aji memutuskan untuk mengiyakan permintaan dari dosennya daripada tugas dia tidak selesai-selesai. Nah, akhirnya si Aji meminta restu kepada orang tuanya sebelum berangkat ke kampus. Kebetulan pada hari itu adalah hari Sabtu, sehingga pembelajaran di kampus itu harusnya libur, tidak ada pembelajaran dan tidak ada mata kuliah. Tapi akhirnya Aji harus tetap berangkat ke kampus karena memang si Aji ini mendapat tugas dari dosennya untuk bertemu dengan dosen di sore hari. Akhirnya jam 3 sore Aji memutuskan berangkat dari rumahnya di Kartasura menuju ke kota Jogja, di tempat dia bersekolah atau tempat dia kuliah. Kemudian orang tuanya memberikan izin, tapi dengan syarat nanti kalau kamu pulang lebih dari jam 9 malam, kamu jangan laju pulang, kamu tidur aja di salah satu rumah tempat teman kamu yang dekat dari kampus katanya, atau tinggal di kosan tempat teman kamu gitu. Tapi Aji hanya mengiyakan, tapi tidak menganggap omongan orang tuanya ini adalah omongan yang penting, atau mungkin tidak menganggap omongan orang tuanya ini adalah sebagai sebuah pertanda. Nah, akhirnya singkat cerita, si Aji ini sudah menyelesaikan tugas dan sudah menyelesaikan bimbingan dengan dosennya tadi sekitar jam setengah 10 malam. Kemudian orang tuanya juga tidak berusaha menghubungi Aji, karena orang tuanya merasa tadi si Aji ini sudah diberikan pesan bahwasanya kalau lebih dari jam 9 tidur aja di rumah kos temennya. Nah, akhirnya orang tuanya mengira si Aji ini yang menginap di rumah temennya, tapi ternyata si Aji ini mendapatkan kendala motor yang dia pakai, karena kebetulan dia ini pakai motor tua, yang kemudian motor tua itu kadang suka mogok. Tapi Aji ini beranggapan aku udah membawa beberapa peralatan yang nanti kalau mogok bisa aku betulkan di jalan, karena memang kebetulan Aji ini juga memiliki kemampuan atau memiliki skill untuk memperbaiki motor yang rusak. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita, Aji ini meneruskanlah perjalanannya dari Jogja, ingin pulang ke rumahnya di Kartasura, karena memang Aji merasa ya daripada nginep di kos temen gak enak, dan besoknya juga hari Minggu, dan nanti Aji juga masih punya tanggungan untuk mencuci. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang di malam itu juga, setengah 10 malam lebih dia memutuskan untuk melaju perjalanannya. Nah, ketika sampai di pertengahan perjalanan, Aji merasa semuanya masih baik-baik saja, karena perjalanan dari Jogja ke rumahnya itu masih padat orang dan masih ramai. Nah, Aji akhirnya memutuskan untuk makan dan berhenti sebentar di warung Warmindo. Kemudian dia merasa dirinya itu agak capek, sehingga dia memutuskan untuk membeli kopi dan juga memutuskan untuk makan di Warmindo tersebut. Setelah itu ditanyailah si Aji oleh penjual Warmindo, "Mas mau kemana?" "Saya mau ke Kartasura, rumah saya di sana," katanya. "Nggak jauh dari sini sebenarnya, tapi karena malam ya kemungkinan saya naik motornya pelan-pelan, nggak ngebut," katanya. Nah, kemudian si tukang Warmindo tadi mengatakan bahwasanya, "Oh ya Mas, hati-hati ya, ya semoga saja nanti selama di perjalanan ada temennya, selama di perjalanan itu masih ramai. Itu kan temennya Mas juga nungguin," katanya. Nah, Aji kaget, "Loh, saya sendiri kok
Masnya bilang ada temennya. Nah kemudian si Aji ini dengan penasaran bertanyalah kepada tukang warmindo, maaf mas, tapi saya berangkat sendiri loh, nggak berdua katanya. Nah kemudian si orang warmindo tadi menjawab bahwasanya, tapi saya melihat teman mas nunggu di motor, duduk di motor. Alah mas, ini bercanda ya, memang mas temennya mas tuh nggak turun, kata si tukang warmindo. Nah Aji dengan gelagapan, dengan gaya yang dia gugup, dia takut, dia merasa khawatir, tapi dia berusaha menutupi supaya tukang warmindo tadi juga tidak merasa takut dan cemas, karena memang tempat Aji makan ini, tempat warmindonya tuh di jalur yang sepi, sehingga dia khawatir ketika dia mengelak apa yang si tukang warmindo lihat, dia jadi takut nanti jaga warmindonya. Nah akhirnya si Aji mengatakan, oh iya mas, dia nggak saya ajak turun ke sini, saya kira tuh mas bilangnya teman saya yang di sebelah, ternyata teman saya yang di motor. Oh iya, dia nungguin, katanya si Aji dengan jawaban yang sedikit tenang, tapi dalam hatinya bergemuruh, dia takut juga gitu. Nah setelah itu ketika dia memutuskan untuk kembali mengendarai motornya untuk berjalan pulang, kemudian Aji merasa kok semakin berat ya yang aku kendarai, motornya semakin berat. Nah kemudian dia memutuskan untuk melihat ke belakang, tapi tidak ada apapun. Nah dia melihat ke samping kanan kiri juga tidak ada apapun. Nah setelah dia sampai di perjalanan di Kalasan, kemudian dia merasa ingin buang air. Nah ketika ingin buang air ini, akhirnya si Aji mencari-cari tempat, tapi tidak ada satu tempat pun yang bisa dia gunakan untuk buang air, seperti masjid atau mungkin pom bensin, itu nggak ada sama sekali, karena kebetulan jalan yang Aji lewati ini adalah jalan yang sangat sepi dan sedikit banget orang yang lewat. Kalaupun ada orang yang lewat, itu hanya orang sekitar yang ya akhirnya cuma lewat keluar dari gang, kemudian berlawanan arah dengan Aji dan pergi ke yang berlawanan arah gitu. Nah kemudian akhirnya si Aji ini bertemulah pada suatu tempat yang dia ini melihat bahwasanya tempat itu seperti tempat bangunan stasiun yang ramai, penuh dengan orang, dimana stasiun itu tuh bener-bener padat, katanya si Aji. Nah kemudian Aji memutuskan untuk berhenti di stasiun tersebut dan akhirnya numpang kamar mandi istilahnya gitu. Nah akhirnya Aji bertanya pada salah seorang di situ, di mana ada dua orang pria sedang duduk di depan stasiun tersebut, di mana ternyata seorang pria itu adalah kembar. Jadi mereka berdua ini kembar, laki-laki kembar. Kemudian ditanya, permisi mas, saya mau tanya di mana kamar mandinya. Ya di sini. Terus dengan gaya yang ramah, dengan wajah yang sangat berseri-seri, si orang kembar ini, si dua orang kembar ini bertanya kepada Aji, mas mau ke kamar mandi yang gimana? Katanya kamar mandi yang untuk BAB atau hanya yang untuk buang air kecil aja. Akhirnya Aji mengatakan untuk buang air kecil aja mas, ada gitu, ada. Nah ditunjukkanlah ke suatu tempat. Akhirnya Aji merasa nyaman, sudah berhasil buang air kecil di tempat tersebut. Nah setelah itu Aji bertanya-tanya nih, wah mas rame ya, stasiunnya rame gitu, nanti ini ada kereta lewat sekitar jam berapa, kata Aji. Nah kemudian si orang kembar tadi menjawab, sebelumnya kita kenalan dulu mas gitu. Oh iya, kenalin, aku Aji, maaf ya aku dari Jogja, jadi tadi keburu-buru buat pulang ke Surakarta, kata si Aji. Nah kemudian kalau masnya ini siapa? Kembar ya mas ya? Iya kami kembar identik, kata salah satu orang ini. Kemudian dia menjawab, orang pertama, si laki-laki pertama ini menjawab, namaku Daniswara, katanya. Nah kemudian yang kedua namanya Danurdara. Nah terus kemudian si Aji bilang, wah namanya bagus ya Mas Danis dan Mas Danur, katanya. Nah kemudian akhirnya si Aji memintalah nomor telepon dari si dua pemuda ini. Nah dikasihlah satu, tapi ya dikasih satu. Nah kemudian si Aji mengesave nomornya dengan nama si kembar yang baik, katanya. Nah kemudian akhirnya si Aji sampailah di rumah, dia bercerita ke ibunya, bu tadi aku ketemu loh, aku lewat jalur yang berbeda, aku ketemu dengan orang kembar gitu. Dia laki-laki kembar, wajahnya sangat mirip, dia kembar identik, namanya Daniswara dan Danurdara. Nah kemudian akhirnya si ibu tadi kaget, kamu ketemu di mana gitu. Nah kemudian si Aji menjawab, ketemu di stasiun di daerah Kalasan. Nah kemudian ibunya kaget, loh di sini ini stasiun besar ya hanya ada 3. Yang pertama itu ya di Jogja ada 2, di Lumpuyangan dan di Tugu. Yang satu lagi itu ada di Solo. Nah kita kan di Surakarta, kemudian di Kartasura, di Surakarta, dan kemudian di di Kalasan itu
setahu ibu ya stasiunnya kecil-kecil, tapi kok di Kalasan itu setahu ibu stasiunnya sudah tidak aktif. Aji mengelak, nggak aktif gimana bu, orang banyak orang kok di sana. Di sana banyak banget orang yang berlalu lalang, kemudian banyak orang yang dijemput, banyak orang yang datang. Dia banyak menunggu kereta. Memang aku nggak melihat keretanya datang, belum melihat, tapi aku melihat di sana banyak orang yang datang, dan orangnya juga ramah-ramah. Aku loh numpang di kamar mandi sana. Di sana kamar mandinya ada 2, kata si Aji bercerita dengan sebegitu meyakinkan ibunya. Tapi ibunya yang merasa penasaran akhirnya memutuskan untuk ya sudah mungkin kamu yang kamu lihat itu memang benar gitu, kata ibunya. Nah akhirnya besok paginya ibunya menceritakan kepada ayahnya, Pak, gimana kalau misalnya kamu ajak Aji tuh ke stasiun yang ada di Kalasan, kamu ajak dia ke sana. Bapaknya kaget, ngapain ke sana? Itu kan tempat terbengkalai, kata bapaknya. Nah jadi ternyata yang Aji lihat itu adalah stasiun terbengkalai. Memang letaknya ada di Jalan Kalasan, jadi jalan antara mau dari Jogja ke Solo atau gitu juga sebaliknya dari Solo ke Jogja. Nah memang stasiun ini sudah lama tidak beroperasi. Nah orang tua Aji ini tahu bahwasanya si stasiun ini tuh merupakan stasiun kecil, di mana stasiun itu sudah tidak lagi beroperasi karena suatu hal dulu akhirnya tidak bisa beroperasi lagi sampai sekarang. Nah kemudian ayahnya ya sudahlah, aku ajak Aji ke sana. Akhirnya ayahnya berdua dengan Aji berangkatlah dengan alasan ayahnya mau ke pasar yang ada di Kalasan karena di sana ada penjual yang memang langganan dari ayahnya gitu. Nah kemudian akhirnya sih ayahnya mengajak Aji buat pergi ke sana. Nah setelah sesampainya di depan stasiun yang tempat Aji tadi malam buang air, Aji kaget, loh pak, kok tempatnya kayak gini, ini kok tempat angker, aku tadi malam kesini loh, tempatnya tuh bagus, tempatnya masih normal, tempatnya masih seperti stasiun yang pada umumnya, katanya sih Aji. Terus bapaknya bilang, nak, ini tuh memang stasiun sudah lama nggak beroperasi, bahkan dari waktu bapakmu ini tuh sudah menikah dengan ibumu ini tuh sudah nggak beroperasi, ya sudah kayak gini terbengkalai, katanya. Nah karena suatu hal akhirnya tidak lagi bisa dilewati kereta, relnya juga, jadi ya hanya terbengkalai gitu aja, sudah nggak dipakai lagi, dan rel yang ada di sana juga sudah ditutup, kata bapak si Aji. Kemudian Aji heran, tapi pak aku punya loh nomornya anak kembar yang dia itu jaga di sini, dia tuh duduk-duduk dan dia baik banget di sini. Ya seperti kalau kita bilang seperti preman pasar, tapi dia bukan preman yang jahat, dia yang baik. Kemudian Aji dengan pedenya menunjukkan nomor yang diberikan oleh si 2 laki-laki kembar tadi. Nah Aji berusaha menghubungi, ternyata tidak nyambung atau tidak aktif karena di luar jangkauan, katanya. Nah kemudian Aji merasa, wah berarti yang tadi malam aku lihat itu adalah goib, yang aku lihat tadi malam itu adalah mistis gitu, sesuatu hal yang mistis, sesuatu hal yang tidak terlihat, bukan manusia pada umumnya. Nah kemudian Aji berceritalah, bertanya kepada bapaknya, memang bisa ya pak kalau misalnya makhluk goib itu tidak selamanya berbuat jahat, tapi dia berbuat baik, justru malah menolong kita. Nah kemudian bapaknya Aji berceritalah di depan stasiun itu tadi. Jadi gini nak, memang dari zaman dulu bapak masih muda itu, memang waktu si stasiun ini masih beroperasi, 2 anak kembar tadi itu memang sudah ada dan sering menolong. Dia itu memang selalu menolong orang-orangnya di situ, seperti orang-orang yang ketinggalan misalnya nih, dia harusnya turun di situ. Nah kemudian dia ketiduran dan mau kelewatan dari stasiun itu, dia itu menahan kereta yang akan berjalan untuk menunggu sebentar sampai si penumpang yang mau turun di situ tadi bangun, karena dia tidak mau ada salah satu penumpang pun yang terlewat atau salah seorang penumpang pun yang akhirnya tuh kelewatan turun di stasiun itu. Nah kemudian si kembar itu dulu, singkat cerita, itu memang pernah meninggal karena memang dia nggak tahu bahwasanya kereta yang tempat dia foto itu mau berjalan, katanya. Jadi pada waktu itu stasiun itu masih baru, itu ada kereta. Nah kemudian 2 orang kembar ini foto di depan kepala kereta. Nah dia tidak tahu bahwa kereta itu mau berjalan, dan orang juga tidak tahu bahwasanya ada
kereta yang mau jalan. Nah, sampai akhirnya masinis menjalankan kereta dan akhirnya terlindaslah dua orang ini. Katanya, konon katanya dua orang ini adalah kembar ya. Kita tidak tahu kebenarannya, aku juga tidak tahu kebenarannya karena aku juga belum pernah ke sana. Nah, tapi ini adalah merupakan salah satu cerita dari sahabatku yaitu si Aji. Dia bercerita bahwasanya pengalaman dia bertemu dengan makhluk gaib yang baik hati, penunggu stasiun di Kalasan yang sudah terbengkalai. Nah, mungkin cukup sekian cerita dari aku yang ya sahabat yang bisa aku sampaikan. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil itu adalah bahwasanya ternyata makhluk gaib di sekitar kita itu juga potensi loh baik. Ternyata juga ada makhluk gaib tuh yang baik, nggak selamanya mereka jahat, nggak selamanya mereka tuh hanya menjerumuskan kita, nggak selamanya mereka itu hanya sebagai sosok yang mengerikan. Ternyata mereka juga bisa menolong, mereka juga bisa membantu kita manusia, bisa dibantu oleh mereka seperti itu. Jadi janganlah kita itu bersuuzon atau kita tuh berpikir negatif kepada segala sesuatu, baik kepada manusia maupun juga kepada makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin cukup sekian dari aku, Mama Dambling pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.